Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 430, 11 Sya'ban 1447 Hijriah atau 30 Januari 2026 Masehi, dengan judul Board of Peace, Cara Amerika Menghabisi Palestina. Umat Islam kembali dikejutkan oleh manuver politik global Amerika atas Palestina. Muncul sebuah gagasan bernama Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Dewan ini dipromosikan sebagai jalan damai bagi konflik Gaza. BOP diinisiasi dan dipimpin oleh gembong penjajah yakni Amerika Serikat di bawah Donald Trump. Nama dan kemasannya terdengar indah, peace, perdamaian. Akan tetapi, sejarah mengajari kita bahwa istilah perdamaian tidak selalu menghadirkan keadilan. Banyak penjajah justru dibungkus dengan istilah perdamaian, stabilisasi, dan rekonstruksi. Inilah yang sesungguhnya juga terjadi di Palestina. Sayangnya, Indonesia dikabarkan masuk sebagai anggota BOP ini. Ini berarti Indonesia ikut menjamin proyek penjajahan gaya baru di Palestina. Netralitas semu dan diplomasi tanpa prinsip ini hanya akan menambah penderitaan warga Palestina. Indonesia beresiko menjadi stempel legitimasi bagi skema yang merugikan umat Islam sendiri. 5 bahaya BOP. Board of Peace atau BOP digagas dan dipimpin oleh Amerika Serikat. Padahal Amerika Serikat memiliki rekam jejak panjang sebagai penjajah besar. Amerika Serikat melakukan sejumlah invasi, kudeta, dan penghancuran negeri-negeri Muslim. Afghanistan, Irak, Libya, Suriah, Sudan, dan banyak negeri Muslim lain menjadi korbannya. Tujuan resmi BOP diklaim untuk mengelola transisi Gaza pasca konflik, menjaga stabilitas, dan mencegah kekerasan berulang. Akan tetapi, struktur dan kewenangannya justru mengarah pada pengambil alihan kendali Gaza oleh pihak asing. Inilah ironi terbesar bagi dunia Islam. Kaum penjajah tampil sebagai juru damai bagi umat Islam. Padahal Allah SWT telah mengingatkan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 141, yang artinya, Allah sekali-kali tidak akan pernah memberikan jalan bagi kafir untuk menguasai kaum mukmin. BOP sejak awal dikendalikan oleh negara-negara penjajah. Amerika dan sekutunya menjadi aktor utama. Negara-negara Muslim hanya dijadikan pelengkap legitimasi. Ini bukan pola baru. Dalam sejarah kolonialisme, penjajah selalu membentuk dewan, mandat atau otoritas internasional. Semua bertujuan sama, mengamankan kepentingan penjajah. Tentu ada sejumlah catatan kritikal terhadap BOP ini. Pertama, BOP merampas hak rakyat Gaza. Pembentukan Dewan Eksekutif Gaza berarti urusan pemerintah di wilayah ini tak lagi di tangan rakyat Palestina, apalagi di tangan dunia Islam. Gaza akan dikelola oleh struktur asing. Ini bentuk penjajahan gaya baru. Kedua, BOP mendorong pelucutan senjata penduduk Gaza termasuk Hamas. Dengan dalih stabilisasi, rakyat yang dijajah diminta menyerahkan alat perlawanannya. Sebaliknya, Yahudi sang penjajah tetap bersenjata lengkap dan siap membunuh rakyat Palestina kapan saja. Keamanan Gaza pun diserahkan kepada pihak asing. Artinya, keamanan Muslim berada di tangan musuhnya sendiri. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda, siapa saja yang terbunuh karena membela hartanya, maka ia syahid. Siapa saja yang terbunuh karena membela keluarganya, atau membela darah jiwanya, atau membela agamanya, maka ia syahid. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis ini menunjukkan legitimasi syar'i, bahkan penghargaan tinggi untuk setiap tindakan membela diri dari agresi dan penjajahan. Ketiga, BOP tidak melibatkan rakyat Palestina, padahal merekalah korban penjajahan dan genosida. Ironisnya, sang penjajah dan penjagal Gaza, yakni Zionis Yahudi, malah masuk sebagai anggota dewan ini. Keempat, BOP tetap mempertahankan eksistensi Israel. Tidak ada tuntutan pembongkaran negara penjajah ini. Tidak ada pengembalian tanah Palestina yang dirampas oleh Yahudi. Dengan kata lain, akar masalah Palestina tidak disentuh sama sekali. Kelima, keterlibatan para pemimpin Muslim dalam BOP merupakan pengkhianatan terhadap Palestina. Apalagi mereka duduk bersama Yahudi, sang penjajah dan penjagal Palestina. Para pemimpin Muslim itu justru ikut dalam skema mengamankan penjajahan. Padahal Allah SWT telah berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 51, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Palestina butuh pembebasan.
Penjajahan dimanapun, termasuk di Palestina, sesungguhnya tidak akan pernah berakhir di meja perundingan yang timpang. Palestina yang lama terjajah sama sekali tidak akan dibebaskan oleh dewan-dewan internasional buatan kafir penjajah. Solusi untuk membebaskan Gaza dan Palestina bukanlah dengan negosiasi. Solusi satu-satunya adalah dengan mengusir Zionis Yahudi dari Palestina dengan jihad. Jihad inilah yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 191 yang artinya, perangilah kaum kafir itu di mana saja kalian temui mereka dan usirlah mereka dari tempat mana saja mereka telah mengusir kalian. Pada ujung ayat ini, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, jika mereka memerangi kalian, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan setimpal bagi kaum kafir. Cukup dengan mengerahkan ratusan ribu tentara muslim dari negara-negara Arab saja, tentu sangat mudah berjihad untuk menumpas sekaligus mengusir Zionis Yahudi di bumi Palestina. Sayangnya, saat ini umat tidak memiliki institusi global sebagai pemersatu mereka. Itulah khilafah. Khilafah inilah sebagaimana dulu yang bisa menghimpun seluruh potensi, sumber daya dan kekuatan umat termasuk militer di seluruh dunia. Dengan itulah khilafah mampu menjadi satu-satunya institusi pembela dan pelindung umat sedunia termasuk Palestina. Khilafah kebutuhan mendesak umat sedunia. Karena itu umat Islam sedunia sangat membutuhkan khilafah. Sebabnya sebagaimana sabda Rasulullah SAW, imam atau khalifah adalah perisai atau pelindung. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maknanya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, imam atau khilafah itu seperti pelindung. Sebabnya, ia menghalangi musuh untuk menyakiti kaum muslim serta melindungi kemuliaan Islam. Faktanya, sepanjang sejarah, hanya pada era khilafah lah kemudian Islam serta darah dan kehormatan kaum muslim benar-benar terjaga. Contohnya pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, sang khalifah dikenal sebagai penguasa muslim yang sangat tegas. Ketika Kaisar Romawi Timur atau Bizantium saat itu, Nikephoros I, mengirim surat yang bernada meremehkan dan menolak membayar upeti atau jizyah, Khalifah Harun ar-Rasyid segera membalas dengan surat bernada keras. Dari Harun Amirul Mukminin kepada Nikephoros, anjing Romawi, aku telah membaca suratmu. Jawabannya adalah apa yang akan segera kamu lihat, bukan apa yang akan kamu dengar. Segera setelah itu, sang khalifah bersama pasukannya menyerang dan mengalahkan Romawi. Akhirnya, Romawi kembali tunduk pada khilafah. Berikutnya, kisah heroik Khalifah Al-Mutasim Billah. Pada masanya, pernah ada seorang muslimah ditawan dan dilecehkan oleh tentara Romawi di Amuriyah atau wilayah Turki bagian tengah. Dalam penderitaannya, ia berteriak memanggil-manggil sang khalifah. Berita itu kemudian sampai kepada Khalifah Al-Mutasim Billah. Tanpa diplomasi, juga tanpa dewan internasional, beliau segera menyambut seruan muslimah tersebut. Aku penuhi panggilanmu. Lalu beliau segera mengerahkan pasukan besar dan menyerbu Amuriyah. Akhirnya, wilayah yang dikuasai Romawi itu jatuh ke tangan kaum muslim. Disebutkan saat itu 30.000 pasukan Romawi tewas dan 30.000 lainnya berhasil ditawan. Tak kalah menarik adalah kisah keteguhan Sultan Abdul Hamid II, penguasa Khilafah Utsmaniyah. Saat itu, Theodor Herzl, tokoh Zionis Yahudi, pernah menawarkan harta dalam jumlah yang sangat besar kepada sang khalifah agar Yahudi diberi hak atas tanah Palestina. Jawaban khalifah sangat tegas. Aku tidak akan menyerahkan walau sejengkal tanah itu. Itu bukan milikku, ia adalah milik umat Islam. Pada masa Khilafah Utsmaniyah pula, Perancis pernah diancam oleh Sultan Abdul Hamid II agar segera menghentikan rencana pementasan drama berjudul Mahomet, karya Henry de Bornier di Perancis. Pasalnya, drama tersebut menghina kemuliaan baginda Nabi SAW. Isi ancaman itu tegas. Jika penghinaan kepada Rasulullah SAW tetap dilakukan, opsi militer atau jihad sangat terbuka. Perancis pun takut. Akhirnya, Perancis membatalkan rencana pementasan drama tersebut. Bahkan hanya pada era khilafah pula, penguasa muslim pernah dengan gagah menghadapi Amerika. Pada abad ke-18, Amerika pernah terpaksa membayar upeti atau jizyah kepada khilafah Utsmaniyah agar kapal-kapal mereka bisa melintas dengan aman di Afrika Utara, yaitu Aljazair, Tripoli, dan Tunis. Amerika mengakui hal ini secara resmi dalam perjanjian internasional. Penutup, fakta-fakta ini membuktikan satu hal. Khilafah bukan sekedar simbol, ia adalah institusi pemerintahan Islam global. Sepanjang sejarahnya, khilafah mampu memelihara kemuliaan Islam serta melindungi kehormatan dan darah kaum muslim.
Alhasil, di tengah ancaman global Amerika Serikat dan Barat yang makin meningkat atas dunia Islam saat ini, juga di tengah kegagalan para pemimpin Muslim selama 78 tahun untuk membebaskan Palestina hingga hari ini, cita-cita untuk mendirikan kembali khilafah adalah pilihan rasional. Apalagi, khilafah adalah bagian penting dari syariah Islam.